Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita bisa menjalankan ibadah puasa yang penuh berkah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, puasa bukan sekedar memindahkan jam makan, melainkan sebuah madrasah kesabaran. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Mengapa separuh? Karena hidup ini isinya hanya ada dua, yaitu syukur dan sabar. Dan puasa melatih sisi sabar kita secara totalitas. Dalam ibadah puasa kita menjalankan 3 jenis sabar sekaligus, sebagaimana yang dijelaskan pada para ulama. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan yang dimaksud adalah sabar melawan kantuk demi sahur dan tarawih. Yang kedua adalah sabar dari kemaksiatan. Yang dimaksud dari sabar dari kemaksiatan adalah menahan diri dari ghibah dan pandangan yang tak terjaga. Yang ketiga adalah sabar atas takdir. Sabar atas takdir adalah menerima rasa haus dan lapar dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang tidak main-main bagi mereka yang bersabar, seperti yang difirmankan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Kisah kesabaran Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita meladani kesabaran para sahabat. Suatu ketika saat sedang berpuasa di cuaca yang terik di Madinah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dihina dan dicaci maki oleh seseorang di hadapan Rasulullah. Awalnya Abu Bakar hanya diam dan bersabar. Rasulullah yang melihat hal itu tersenyum. Namun ketika Abu Bakar akhirnya terpancing dan membalas ucapan orang tersebut, Rasulullah justru beranjak pergi. Abu Bakar bingung dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau pergi saat aku membalasnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Tadi saat engkau diam, malaikat ada bersamamu dan membalas cacian orang itu. Namun saat engkau mulai terpancing dan membalas omongan orang tersebut, setan masuk dan aku tidak ingin duduk bersama setan." Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita kalau berbicara soal sabar, seringkali kita anggap itu hal yang pasif atau sekedar menerima. Padahal dalam puasa, sabar itu ibarat rem pada sebuah kendaraan. Bayangkan sebuah mobil tanpa rem, sebagus apapun mesinnya, kalau tidak ada remnya, mobil itu akan nabrak apa saja dan hancur seketika. Begitu juga dengan kita mungkin rajin sholat, tapi kalau tidak punya rem sabar, kita akan mudah memaki orang saat lapar, marah-marah saat di jalan macet menjelang berbuka, atau mudah tergoda melihat hal-hal yang dilarang di media sosial.
Jadi cara melatih sabar yang paling simpel selama bulan Ramadan ada dua, yaitu sabar menunggu dan sabar menahan. Yang pertama, sabar menunggu. Jadi jangan terburu-buru. Tunggu waktu berbuka dengan berzikir, bukan dengan mengeluh. Ini melatih kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Yang kedua adalah sabar menahan. Saat emosi naik karena lisan orang lain, tahan sebentar, ambil napas. Ingat, kita sedang berpuasa. Jangan sampai ibadah yang kita bangun selama seharian hancur seketika karena emosi 5 menit. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, kalau ditanya gimana sih letak sabar pada saat bulan puasa, letaknya bukan hanya di mulut saat diam saja, tapi hati yang memegang kendali. Jadi makna sabar adalah ketika kita menjadi tuan atas diri kita sendiri, bukan berarti budak dari keinginan kita. Sebagai penutup, mari kita jadikan Ramadan ini bukan sekedar menahan lapar, tetapi mempertebal otot kesabaran kita. Jika kita lulus ujian sabar di bulan ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan bijak di bulan-bulan berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.